Assalamualaikum, halo Sobat Kancamlaku semuanya. Semoga kalian selalu sehat ya, amin. Oke, kali ini Kancamlaku akan melakukan pendakian ke Gunung Slamet lagi nih, ketiga kalinya. Kali ini via basecamp kompak dari Gucci. Oke, saya solo hiking lagi ya kali ini, karena kebetulan teman pendakian yang biasa nanjak, Mas Alif dan Mas Admi kebetulan lagi kerja, jadi nggak bisa ikut gabung kali ini. Tapi jujur aja, ini pendakian yang sukses walaupun solo hiking. Dan jalur kompak ini adalah jalur baru. Tentunya masih sepi. Oke, gimana keseruannya? Tonton terus, jangan di skip. Kalau suka di like ya guys. Dan semoga bermanfaat dan menjadi referensi buat kalian yang akan mendaki ke Gunung Slamet via Gucci Kompak. Seperti biasa, saya memulai pendakian, bukan pendakian sih, saya memulai perjalanan dari Jakarta. Saya menggunakan kereta api dari Pasar Senen menuju ke Bumiayu untuk pulang dulu, ambil peralatan, dan langsung OTW ke basecamp kompak di Gucci. Sebelumnya, saya sudah pernah mendaki ke Gunung Slamet via Permadi Gucci dan via Bang-Bangan. Pendakian pertama saya adalah ke Gunung Slamet via Permadi dan solo hiking. Mantul ya. Walaupun tidak sampai puncak, saya hanya sampai ke Pelawangan. Tapi ya lumayan lah. Pos kalih niku ngagem pipa teng samping pos pas, terus lanjut malih teng pos ngagem sederenge nggih. Sedurunge pos pinten Mas sing wonten mata aire? Pos 1 di sebelah kiri, pos 2 pakai pipa, pos 4 genangan, dan pos 6 genangan. Suni Mas. Nggih, hati. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin. Oke guys, jam 8 hampir setengah 9, 8:25 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Baru lewat, mau ke pos 1 naik ojek soalnya lumayan jauh. Terus sendirian. Infonya sih di depan udah ada 4 pendaki. Semoga aja aman. Ini hari Selasa, tanggal 2 Mei. 2 apa 3 ya? 2. Bismillah. Oke guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tanjakan pertama. Tanjakan bukan pertama sih, maksudnya tanjakan setelah jalan pertama kali. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Mas Admi sama Mas Alif
Gak bisa nanjak weekend jadi sendirian guys. Jalan dari pos ojek ke pos 1 dan ke pos 2 memang cenderung masih landai guys. Banyak tanjakan-tanjakan kecil tapi masih aman. Berjalan di tengah hutan sendirian seperti ini sebenarnya ya takut sih, tapi bener-bener deh kalian harus coba, nenangin banget. Apalagi hutan Slamet, wih mantep, bener-bener masih asri, alami, dan pokoknya nenangin pikiran. Jalur kompak ini dari pos ojek sampai pos 1 lumayan jauh. Terus dari pos 1 ke pos 2 juga lumayan jauh. Dari pos 2 ke pos 3 apalagi makin jauh. Nah itu, semakin landai trek pendakian, maka jaraknya semakin jauh. Tapi tenang aja, itu bonus kan. Oke guys, 15 menit jalan dari pos ojek udah nyampe ke pos 1. Di sini ada mata air tuh ke bawah sana. Cuman kan air masih banyak jadi nggak ambil air. Kayaknya nggak bisa bikin tenda ya, karena miring. Nanti jalannya kita ke sana. Oke guys, ambekan sit itu dari bawah, terus nanti ke atas ke sana guys. Tuh. Masih landai, lumayan, tapi ngos-ngosan sendirian. Di pertengahan antara pos 1 dan pos 2, jalurnya masih cenderung landai. Alhamdulillah, cerah, panas. Oke. Gini nih, kalau jalan di hutan ya masih tanah seperti ini, PR banget sih nanti pas turun. Licin minta ampun.
Oke guys, selang 1 jam 10 menit berjalan dari pos 1, masih belum nyampe pos 2. Ini ketemu sungai ya. Tapi emang airnya nggak jernih. Kayaknya nggak bisa dikonsumsi langsung diminum kecuali dimasak dulu atau pakai filter. Jarak dari pos 1 ke pos 2 lumayan cukup jauh ya guys, tapi jalurnya masih lumayan landai dan dibutuhkan waktu kurang lebih 1,5 jaman dari pos 1 ke pos 2 ini. Seperti yang sudah dijelaskan di base camp, terdapat sumber mata air di pos 2 ini dengan pipa dan airnya lumayan jernih. Jadi kalian bisa refill deh di sini. Segar, air bersih guys. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oh ya guys, dari base camp dapat fasilitas HP guys, jadi aman lah insya Allah. Kalau ada apa-apa tinggal kontak base camp aja. Nih mau laporan dulu guys. Tes base camp. Tes base camp. Dari tadi mas? Hah? Dari tadi? Istirahat 15 menit, lumayan. Ketemu rombongan mau turun. Alhamdulillah. Sekarang jam 11 kurang 15 menit. Katanya ini dari 2 ke 3 itu yang paling lama. Bisa 2,5 sampai 3 jam. Oke lah, gas. Bismillahirrahmanirrahim. Tembeng dulu guys.
Oke guys, update dulu ya. Sekarang lagi ada di pos 3. Di jam 12 kalian berhenti karena duhur. Kabutnya datang tuh guys. Nah, dari pos base camp ke pos 1 karena naik ojek 15 menit. Kalau normal jalan ya bisa 1 jam, 1 jam setengah kurang lebih ya. Dari pos 1 ke pos 2 lumayan 1 jam 10 menit apa 1 jam ya 1 jam setengahan lah. Dari pos 2 ke pos 3 ini yang lumayan. Orang bilangnya sih tadi pada 2 jam setengah, 2 jaman, tapi ternyata aku cuman 1 jam setengah kurang. Lumayan. Nih kabutnya datang guys, tuh lihat. Oke. Mulai lumayan. Oke, itu bukit sana guys. Itu kita tadi dari bawah situ. Nah, itu ada longsoran situ tuh. Dan nanti kita ke atas sana. Ke sana. Oke guys. Mantul sendirian. Karena weekdays. Cek sepatu cek. Cek sepatu cek. Masih agak aman lah ya, walaupun becek banget. Beda pas bambangan, beceknya. Ketemu kali lagi guys. Tadi sempat ngambil air di situ tuh, tapi nggak jernih ya. Kalau cuma buat ngopi, ngeteh, itu nggak apa-apa lah. Tapi kalau langsung diminum kayaknya kurang bersih. Nih jalurnya guys. Nah, smooth. Selang 1 jam berjalan, saya sudah sampai nih di pos 4, Watu Teyeng. Ya jaraknya nggak terlalu jauh ternyata ya dari pos 3. Ya? Memang sih dari base camp saja sudah diinfokan bahwa yang jauh itu dari pos 1 ke pos 2 dan pos 2 ke pos 3. Selebihnya itu jaraknya nggak terlalu jauh. Tapi nanti makin curam dan ya intinya makin terjal aja sih semakin ke sana ke pos 4, pos 5, pos 6, pos 7. Kalau waktu kalian masih cukup atau masih siang, lebih baik lanjut ke pos 5 dan ke pos 6 aja guys, dan ngecamp di sana. Karena jarak ke puncak jika kalian ngecamp di pos 4 ini sangat jauh dan elevasinya makin tinggi, makin curam, makin terjal. Jadi bikin ya kalian ngos-ngosan di jalan, makan waktu di jalan. Jadi lebih baik kalau kalian masih sempat dan masih kuat, langsung lanjut ngecamp di pos 4. Pos 6. Tadi start dari pos 4 jam setengah 2. Kita lihat sampai pos 5 jam berapa ya. Jalure terjal. Belum jalan guys. Jarak dari pos 4 ke pos 5 sebenarnya tidak terlalu jauh guys, tapi karena jalur yang sudah mulai sangat menanjak bikin dengkul kopong, jadi sering istirahat, makanya lama di jalan.
Di pos 5 ini lumayan ya cukup turun apa? muat beberapa tenda saja, nggak lebih dari 5. Baru nyampe Pak, mau turun? Ini buat kalian yang sudah kesorean atau badan kalian sudah tidak kuat lagi buat nanjak ke pos 6. Padahal dari pos 5 ke pos 6 itu jaraknya ya paling 20-30 menit. Jadi lanjut aja ke pos 6. Jalur dari pos 5 ke pos 6. Makin terjal. Oke, hampir mau kram. Aduh, kabut. Masih OTW ke pos 6. Semoga aja yang lain pada ngecamp di situ. Kabutnya naik turun. Puncak masih jauh. Tuh guys, puncaknya sudah mulai kelihatan. Nggak terlalu jauh sih. Nanti aku ngecamp di pos 6 kalau nggak pos 7. Bawah batas vegetasi atau pelawangan guys. Cemungut. Lepek. Wah jelas sih jalurnya guys. Tadi mau bikin camp di pos 5 tapi miring, penuh. Terus takutnya sendirian. Semoga aja di pos 6 ada yang ngecamp. Biar nggak sendiri-sendiri banget. Tuh puncaknya tuh. Ini di sini pos mungkin pos 6, pos 7, pos 8 baru puncak. Oke. Bye. Benar saja, tidak lebih dari 30 menit saya sudah sampai di pos 6. Ya, saya akhirnya ngecamp di sini aja guys, karena memang di sini tempat yang paling proper buat kalian ngecamp. Dan di sini ada temen. Dan 2 pendaki yang tadi naik duluan ternyata ngecamp di pos 6. Alhamdulillah saya ada teman, jadi tidak takut sendirian di atas hutan. Pos 6 ini adalah pos yang paling cocok sebenarnya buat kalian ngecamp. Tempatnya luas, datar, tidak miring, terdapat mata air walaupun cuman genangan di sungai, dan view-nya kalau lagi cerah itu cakep banget dan tidak jauh dari puncak. Oke guys, udah selesai di tenda guys. Ribet ternyata ya. Tadi salah posisi aja sih. Kita tem di atas. Ini sleeping bag, kasur udah ready, bantal udah ready semuanya. Tinggal makan-makan, masak-masak, terus santai sejenak. Oke. Ternyata enak juga pakai tartan ya, lega. Terus nggak berat. Cuman tadi agak ribet karena salah posisi aja. Oke guys. Mau masak-masak dulu guys. Masak dulu. Bilang sebelah kiri lunas breaker untuk seperti biasa itu pompanya, tapi tak pakein buat baju. Lumayan lega guys. Lihat.
udah turun. Sunsetan. Begini rasanya sunsetan di pos 6. Mau turun mas? Turun mas. Ya, Tapi dia ya. Aku seneng banget ada teman soal ini. Tadi sendirian udah deg-degan aja. Dikira dia ngecamp di 7 apa mana. 7 sempit kok mas. Tapi bisa buat tenda 1. 1 bisa. Bisa. Miring tapi ya katanya. Degen. Masnya sendirian mas? Aku sendiri ya. Bikin kopi dulu. Oke guys. Perjuangan sekali, gila. Bener-bener sampai ujung di pos 6 ini. Dari pos 3 ke pos 4 lumayan. Dari pos 4 sampai ke pos 5 dan pos 6 itu amazing. Memang jaraknya nggak terlalu lama ya, nggak sampai 2 jam, 3 jam. Tapi gini, mantul. Habis makan, mau ngopi, mau bikin ini kacang. Nih buahnya kepanasan bebu. Alum. Dadar telur. Cuman begonya lupa nggak bawa margarin. Pinter. Oh, ntar bikin orek-orek aja. Oke. Ini gue di tenda top 10 dari Safar Outdoor ya. Kapasitas 1 orang. Cuma nggak tahu kalau hujan gimana. Semua sih nggak hujan. Dan semoga nggak bocor. Semoga nggak banjir. Ini innernya itu bisa 2 orang. Mepet-mepetan lah ya. Semoga nggak banjir ya guys. Bye. Oke teman-teman, cukup sampai sini dulu ya di part 1. Untuk summit kita lanjut di part 2 biar gak kepanjangan. Saya mau menikmati sore yang syahdu di pos 6 Puncak Gunung Selamat via Guci Kompak ini. Semoga bermanfaat ya video kali ini. Bye bye. Oke guys, rehat dulu. Begelepor, ngantuk.